Beberapa sayuran nyaris tanpa kalori sanggup menjadi pilihan tepat untuk diet. Sayuran adalah bagian penting dari diet sehat, oleh sebab itu kaya akan vitamin, mineral, serta serat yang digunakan sangat bermanfaat bagi tubuh. Berikut adalah sayuran nyaris tanpa kalori yang dimaksud dapat menjadi bagian dari diet harian Anda, dilansir dari Health Shots Selasa. Selada adalah salah satu sayuran paling rendah kalori yang tersebut biasa digunakan sebagai substansi utama di salad. Setiap 100 gram selada belaka mengandung sekitar 15 kalori. Selain itu, selada kaya akan serat, vitamin A, vitamin C, juga kalium yang semuanya penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Selada juga mengandung banyak air sehingga membantu menjaga tubuh tetap memperlihatkan terhidrasi. Sayuran ini juga membantu menjaga kebugaran dermis juga penglihatan berkat zat vitamin A, menjaga berat badan lantaran rendah kalori dan juga memberikan rasa kenyang lebih lanjut lama dan juga menyediakan pencegah oksidasi untuk melawan radikal bebas. Bayam adalah sayuran hijau yang tersebut kaya nutrisi namun sangat rendah kalori. Dalam setiap 100 gram bayam hanya sekali terdapat sekitar 23 kalori. Banyak mengandung sejumlah serat, vitamin A, vitamin K, zat besi dan kalsium. Selain itu, bayam juga kaya radikal bebas yang tersebut membantu melindungi tubuh dari peradangan kemudian penyakit. Konsumsi bayam terbukti bisa saja meningkatkan kemampuan fisik tulang sebab komposisi vitamin K kemudian kalsiumnya membantu menurunkan tekanan darah. Oleh sebab itu, mengandung nitrat alami juga memperkuat kemampuan fisik mata kemudian menghindari penyakit mata terkait penuaan. Duh, sakitnya anuku, sariawanku. Dokter spesialis anak dari FKUI, Dr. Teni Jitrasari, menyebutkan bahwa tahun 2020 ada sekitar 11.000 anak penderita tumor ganas di tempat Indonesia dan juga membutuhkan terapi sedini mungkin untuk meningkatkan harapan hidupnya. Keterlambatan pada diagnosis lalu mengakses perawatan merupakan salah satu faktor utama penyulut rendahnya kesembuhan neoplasma pada anak di dalam Indonesia, kata Teni di turnamen wicara daring Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo di area Jakarta Selatan. Dia menambahkan sehingga mengenali dan juga deteksi dini karsinoma pada anak merupakan kunci keberhasilan penanganan kanker. Semakin awal diobati akan semakin efektif, lalu kemungkinan bertahan hidupnya jadi lebih lanjut besar. Kanker anak merupakan salah satu penyakit bukan menular yang tersebut cukup menakutkan. Namun dengan melakukan deteksi dini dan juga penyembuhan yang digunakan tepat pada setiap gejala yang muncul, kesempatan untuk sembuh dari tumor ganas anak akan semakin besar. Oleh karena itu, orang tua harus selalu waspada serta mengamati kebugaran anak mereka agar dapat segera mengambil tindakan apabila ditemukan gejala yang tersebut mencurigakan. Beberapa dengan orang dewasa, neoplasma pada anak tidak ada bisa jadi dihindari akibat biasanya pasien anak telah lama memiliki sel pembawa kanker. Jika pasien anak telah terjadi berada di area tahap karsinoma stadium lanjut, biasanya dokter akan menyarankan dia untuk melakukan perawatan paliatif guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Perawatan yang dimaksud diadakan dengan tindakan seperti mengurangi rasa nyeri, kesulitan fisik, spiritual, dan juga sosial dialami pasien. Meski kerap kali ditunjukkan pada pengidap tumor ganas stadium akhir, meski kerap kali ditunjukkan pada penderita tumor ganas stadium akhir, tetapi perawatan paliatif juga dapat dimulai sejak pasien didiagnosa kanker. Di rumah sakit atau prasarana kesehatan, pasien akan diperiksa seperti CT scan atau MRI. Kemudian kita akan memberikan terapi paliatif atau suportif sesuai permintaan pasien, kata Teni. Meski demikian, Teni menyarankan agar orang tua tetap saja mengajarkan pola hidup serta pola makan yang dimaksud sehat pada anak untuk meningkatkan potensi kesembuhan penyakit kanker. Tidak belaka itu, pola hidup sehat bagi anak dengan kondisi kebugaran normal juga diperlukan agar mereka terhindar dari risiko penyakit karsinoma di dalam masa mendatang.
Mantan Menteri Peluang Usaha Pariwisata lalu Sektor Bisnis Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, bersatu 100 penggiat lari bergabung meramaikan turnamen pelarian Weekenders yang digagas oleh Creative Trip untuk merayakan Hari Kesejahteraan Mental Sedunia 2024 sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya kondisi tubuh mental di tempat lingkungan kerja. Dalam keterangan resminya dalam Jakarta, Selasa, pelarian merupakan sebuah kampanye terbuka yang mana menyasar kaum muda untuk menumbuhkan kesadaran akan isu kebugaran mental. Kampanye yang dimaksud juga bertujuan untuk membagikan pengalaman dan juga mendiskusikan tantangan yang dimaksud dihadapi menjaga kebugaran mental teristimewa di area dunia kerja. Dia mengatakan ada sebuah penelitian beberapa tahun lalu yang tersebut menunjukkan bahwa kurang tambahan 20% penduduk Jabodetabek rentan menghadapi hambatan kemampuan fisik mental khususnya dari lingkungan pekerjaan. Melalui kampanye pelarian, Sandiaga berharap aksi yang disebutkan dapat menginspirasi lebih besar banyak orang. Digagas pertama kali pada Februari 2022, kampanye pelarian berhasil meraih antusiasme besar serta respon positif dari kaum muda Indonesia. Selama tahun 2023 lalu 2024, aksi yang dimaksud terus berprogres dan juga menarik perhatian banyak orang. Inisiatif itu juga dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan ruang aman bagi mereka yang tersebut ingin berbagi, mencari pertolongan profesional serta belajar. Mencoba mengenali dan juga merasakan kondisi mental yang ada jadi awal yang dimaksud baik untuk kemudian mencari pelarian positif agar terjaga kebugaran mental diri, kata Bisnis Direktur Kreatif Trip Nadian Almatsir. Dia menambahkan, dan bila merasakan sesuatu yang digunakan kurang baik, lewat support sistem sekitar kita mampu mengupayakan bantuan dari tenaga profesional. Sebuah studi Universitas MCGIL di tempat Montreal, Kanada menjelaskan mengapa kekurangan vitamin D di dalam awal hidup dikaitkan dengan risiko penyakit autoimun yang mana lebih tinggi. Hasil penelitian yang mana dipublikasikan pada jurnal Science Advance itu menemukan bahwa selama masa kanak-kanak, kelenjar timus membantu melatih sel-sel imun untuk membedakan antara jaringan tubuh sendiri juga menyerang yang dimaksud berbahaya. Kekurangan vitamin D pada tahap hidup yang disebutkan menyebabkan timus menua tambahan cepat. Timus yang mana menua menyebabkan sistem imun yang bocor, kata penulis utama John White, orang profesor juga ketua Departemen Fisiologi, dilansir dari Medical Express awal minggu. Profesor White tambahan lanjut mengabarkan ini berarti timus menjadi kurang efektif menyaring sel-sel imun yang dimaksud secara keliru dapat menyerang jaringan sehat sehingga meningkatkan resiko penyakit autoimun seperti penyakit gula tipe 1. Dia mencatat para peneliti telah lama mengetahui selama bertahun-tahun bahwa vitamin D membantu tubuh mengakomodasi kalsium untuk tulang yang digunakan kuat, lalu bahwa penelitian yang tersebut lebih besar baru telah terjadi menemukan peran pentingnya pada mengatur sistem kekebalan tubuh. Temuan ini sekaligus menyoroti pentingnya asupan vitamin D yang digunakan cukup khususnya untuk anak-anak. Ditemukan bahwa anak-anak yang dimaksud diberi suplemen vitamin D sejak dini memiliki resiko hingga 5 kali lebih banyak rendah untuk mengembangkan diabetes mellitus tipe 1 di tempat kemudian hari. Dalam studi MCGIL, para peneliti menggunakan tikus yang digunakan tidaklah dapat memproduksi vitamin D untuk memeriksa bagaimana kekurangan yang dimaksud mempengaruhi timus, menggunakan analisis sel dan juga pengurutan gen untuk meninjau bagaimana hal itu mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Dalam studi mendatang, Profesor John White berharap untuk meneliti bagaimana vitamin D mempengaruhi timus manusia, sesuatu yang menurutnya belum pernah dijalankan sebelumnya.